Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azri Ahmad Fahruzi, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Rendiri Banda Aceh, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknologi Informasi. Nah, pada video kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan sebuah materi tentang tabel kebenaran, ya, di mana materi tersebut bisa kita jumpai pada mata kuliah Logika Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang tabel kebenaran. Apa sih tabel kebenaran itu? Nah, tabel kebenaran yaitu suatu tabel yang berfungsi untuk membuktikan secara sistematis satu demi satu nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi sederhana. Kemudian, di dalam tabel kebenaran itu diuji atau dilakukan dengan menggunakan operator logika atau kata hubung. Nah, operator logika itu memiliki 5 macam. Yang pertama ada negasi, yang kedua ada konjungsi, yang ketiga ada disjungsi, keempat implikasi, dan kelima biimplikasi. Nah, setiap operator logika tersebut memiliki peran dan hukum masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih hukum dari operator tersebut. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang negasi, ya. Negasi memiliki makna yaitu kebalikan. Dan hukum negasi itu semua nilai benar jika sebelumnya salah atau sebaliknya. Nah, maksudnya itu misal ada sebuah nilai benar, jika telah dinegasikan maka hasilnya kebalikan dari benar, berarti salah. Nah, sebaliknya, jika ada sebuah nilai salah, jika telah dinegasikan maka hasilnya menjadi benar. Itu yang dimaksud dengan hukum negasi. Nah, coba kita lihat pada contoh. P sama dengan Wahyu adalah mahasiswa. Ini merupakan sebuah nilai benar, ya. Kemudian kita negasikan nih. Negasi P sama dengan Wahyu bukan mahasiswa. Nah, maksudnya dari nilai benar tadi seorang Wahyu adalah mahasiswa. Ketika telah dinegasikan menjadi Wahyu bukan mahasiswa. Nah, itu kita lihat dari contoh kelima. Jika kita bawa dalam tabel kebenaran seperti ini. Nah, di dalam tabel kebenaran kita hanya mengenal dengan nilai T dan F atau true dan false, ya. Di mana nilai T itu sama dengan benar dan F itu nilainya salah. Nah, jika di sini tadi P nilainya T dan jika dinegasikan dengan negasi P, maka jawabannya F karena kebalikan dari T adalah F. Nah, negasi P dinegasikan lagi di dalam ini. Maka kebalikan dari F adalah T. Nah, jika pada yang kedua juga sama, jika nilai P memiliki nilai F, maka jika dinegasikan menjadi T. Nah, negasi P jika dinegasikan lagi menjadi F. Nah, kemudian kita lanjut pada operator yang kedua, yaitu konjungsi. Nah, konjungsi ini memiliki makna yaitu dan, atau simbolnya seperti ini, ya, huruf V terbalik. Nah, hukum konjungsi bernilai benar jika keduanya benar, selain itu salah. Maksudnya, jika ada nilai yang sama-sama benar, maka itu berlakunya hukum konjungsi. Selain dari keduanya benar, maka itu salah. Misalnya ada salah satu nilai salah, satunya lagi benar, maka itu bisa disebut bukan dari bagian hukum konjungsi. Nah, contoh misalnya kita bawa ke dalam sebuah kalimat, P sama dengan saya mahasiswa dan Q sama dengan saya pintar. Nah, jika P konjungsi Q, jadi kalimatnya itu saya mahasiswa dan saya pintar. Nah, jika kita bawa ke dalam contoh tabel kebenaran, di sini ada P, Q. Nah, pada P ini nilai pertamanya itu T dan Q nilainya juga T. Nah, jika P konjungsi dengan Q maka jawabannya T karena di sini kedua nilai sama-sama benar, maka jawabannya T. Jika seperti yang ini pada P-nya T dan Q-nya F, keduanya saling berbeda, maka jika dikonjungsikan P konjungsi Q, maka jawabannya F karena mereka bernilai berbeda. Nah, sedangkan pada hukum konjungsi ini kita dibutuhkan nilai yang keduanya benar. Nah,
Kemudian jika kita lanjutkan kepada bagian operator logika ketiga, yaitu disjungsi. Disjungsi memiliki makna yaitu atau, dan simbolnya itu F. Nah, hukum disjungsi bernilai salah jika keduanya salah, selain itu benar. Sebenarnya disjungsi ini merupakan operator logika kebalikan dari konjungsi, ya. Kalau konjungsi itu tadi bernilai benar jika keduanya benar, sedangkan disjungsi bernilai salah jika keduanya salah. Nah, contoh pada sebuah kalimat, misalnya ada kalimat P sama dengan saya mahasiswa, Q sama dengan saya belajar, saya pelajar. Nah, jika P disjungsi Q sama dengan saya mahasiswa atau saya pelajar. Nah, itu merupakan kata hubung dengan menggunakan atau. Jika kita bawa ke dalam sebuah tabel kebenaran yang berlaku dengan hukum disjungsi, yaitu bernilai salah jika keduanya salah, selain itu benar. Nah, misal P nilainya T dan Q nilainya T, maka P disjungsi Q, maka jawabannya T. Mengapa? Karena pada disjungsi ini diminta nilainya nilainya bernilai salah jika keduanya salah, yang artinya kita harus memiliki dua nilai F untuk menemukan nilai yang salah. Nah, jika salah satunya ada benar, maka itu bisa dipastikan nilai itu langsung benar atau T. Nah, misal kita lihat ke dalam tabel kebenarannya, T konjungsi dengan T, maka jawabannya T. T disjungsi dengan F, maka jawabannya T, karena di sini ada nilai benarnya. F dan F disjungsi T, maka jawabannya T. F disjungsi F, maka jawabannya F. Nah, di sini yang diminta oleh hukum konjungsi tadi, hukum disjungsi tadi, di mana bernilai salah jika keduanya salah. Nah, kemudian jika kita lanjut ke operator keempat, yaitu implikasi, ya. Implikasi memiliki makna yaitu jika maka. Simbolnya seperti ini. Kemudian hukum implikasi bernilai salah jika penyebab benar dan akibat salah. Contoh pada kalimat P sama dengan saya makan, Q sama dengan saya kenyang. Jika P implikasi Q sama dengan jika saya makan, maka saya kenyang. Nah, jika kita bawa ke dalam tabel kebenarannya, P bernilai T, Q dan Q bernilai F. Jika P implikasi dengan Q, berarti yang perlu kita cek dulu penyebabnya, apakah penyebabnya benar. Nah, pada operator logika ini, pada tabel kebenaran yang dinyatakan akibat itu ialah pernyataan yang sebelum dari operator logikanya, seperti ini. Nah, P ini dikatakan sebagai penyebab, ya, sedangkan Q dikatakan sebagai akibat. Mengapa? Karena P ini dia sebelum dari operator, sedangkan Q setelah menjadi akibat karena dia setelah dari operator. Nah, sekarang kita cek T implikasi dengan F. Jika kita bawa ke dalam hukum, bernilai salah jika penyebab benar dan akibat salah. Nah, pada ini penyebabnya benar dan akibatnya salah, maka itu bisa dipastikan nilainya F, karena memang sesuai dengan hukum implikasi. Kemudian pada yang kedua juga sama, penyebabnya benar dan akibatnya salah, maka secara otomatis nilainya itu salah karena diminta penyebabnya benar dan akibatnya salah. Nah, kemudian di sini penyebabnya salah, tapi akibatnya benar. Nah, di sini juga tidak sesuai dengan hukum, maka jawabannya T. Dan yang terakhir juga sama, penyebabnya salah dan akibatnya benar, maka jawabannya adalah T. Kemudian kita lanjut kepada operator logika yang kelima, yaitu tentang biimplikasi, di mana biimplikasi tersebut memiliki makna jika dan hanya jika. Simpelnya seperti ini. Kemudian hukum biimplikasi yaitu bernilai benar jika keduanya sama. Nah, berarti maksudnya itu jika kedua kalimat atau kedua pernyataan bernilai yang sama, misalnya T dan T, maka jawabannya benar. Apabila juga nanti kita jumpai kedua pernyataan yang bernilai
F dan F, maka jawabannya tetap benar karena yang diminta pada hukum ini bernilai benar jika keduanya sama. Jika salah satu saja tidak sama, maka jawabannya salah. Contoh, kita bawa dalam pada sebuah kalimat, yaitu P sama dengan hari ini hujan, Q sama dengan awan mendung. Jika P diimplikasi Q, maka hari ini hujan jika awannya mendung. Kemudian kita bawa ke dalam contoh tabel kebenaran, di mana T diimplikasi dengan T. Nah, di sini P diimplikasi dengan Q. Kita cek T diimplikasi dengan T, ya, karena jawabannya T. Kenapa? Karena di sini keduanya bernilai sama, maka jawabannya benar. Kemudian T diimplikasi F. Sini jawabannya F karena salah satunya berbeda, maka bisa dinyatakan salah. Kemudian F diimplikasi T, jawabannya F tetap salah karena mereka nilainya tidak sama. Kemudian F diimplikasi dengan F, jawabannya T. Nah, di sini benar, dikatakan benar karena mereka memiliki nilai yang keduanya sama, maka jawabannya benar. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh dalam pengerjaan soal tabel kebenaran. Di sini saya telah menyediakan sebuah contoh soal tabel kebenaran. Ya, soal pertama itu ada P diimplikasi dengan negasi A implikasi B. Nah, sekarang kita tes pembuatannya tabel kebenaran. Nah, untuk membuat ini baris-baris kolom pada tabel kebenaran, di sini ada rumusnya guys, yaitu 2 pangkat n, di mana n itu ialah jumlah dari premis atau pernyataan yang ada pada soal. Di sini kan pernyataannya ada P, ada A dan B. Maka dikatakan ada 3 ya, 3 pernyataan. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Makanya di sini saya buat ada 8 baris. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini saya buat dulu T F F. Sini kita bagi 2 dulu. T F T F. Dan pada pernyataan B T F. Nah, kemudian bisa langsung kita proses nih. Di sini pada pernyataan sudah kita berikan sebuah nilai masing-masing. Nah, sekarang kita ingin melanjut pada kolom negasi A, ya. Hukum negasi A itu tadi kan kebalikan dari nilainya. Misal nilainya benar, maka kita balikkan menjadi salah. Maka sebaliknya, jika nilainya salah, kita balikkan menjadi benar. Nah, di sini diminta negasi A, di mana negasi A telah memiliki nilai, ya. Nah, kita cek nih satu-satu. Negasi T, maka kebalikan dari T adalah F. Negasi T, kebalikannya adalah F. Kemudian ini nilainya F, maka kebalikannya T. Ini juga sama F, maka kebalikannya T. Dan kita lanjut di sini T, maka nilainya F. Ini juga T, negasi dari T, maka jawabannya F. Negasi dari F, maka jawabannya T. Negasi dari F, jawabannya T. Nah, untuk bagian negasi A kita telah selesai. Sesimpel itu ya guys. Nah, kemudian kita lanjutkan pada soal yang kedua. Kolom yang kedua di mana diminta untuk melakukan negasi A implikasi B. Nah, negasi A implikasi B. Tentunya kita telah memiliki nilai baru di mana negasi A tadi kita telah tentukan nilainya, dan nilai B juga kita tentukan tadi nilainya. Sekarang mereka meminta untuk diimplikasikan nilai tersebut, di mana negasi A implikasi dengan B. Sekarang kita cek. Nah, jika kita ingat hukum tadi, implikasi itu bernilai salah jika penyebabnya benar dan akibatnya salah, ya kan? Nah, sekarang kita tes. Di sini kita lihat F T, maka jawabannya T.
Mengapa? Karena kan negasi A ini menjadi penyebab dan akibatnya F. Di sini akibatnya aja salah, maka jawabannya tentunya T. Kemudian F, jawabannya F. Jawabannya T. T, jawabannya T dan F. Nah, di sini kita menemukan satu pernyataan yang sesuai dengan hukum implikasi, di mana penyebabnya benar dan akibatnya salah. Maka bisa dipastikan jawabannya adalah F, karena bernilai salah jika penyebab benar dan akibatnya salah. Kemudian kita lanjut lagi, F implikasi T, jawabannya T. F implikasi dengan F, jawabannya T. T implikasi dengan T, jawabannya T. Nah, T implikasi dengan F, jawabannya F. Nah, untuk nilai dari negasi A implikasi B telah kita temukan. Sekarang kita lanjut untuk mencari nilai keseluruhan ini. Nah, B implikasi dengan negasi A implikasi B. Nah, kita tadi telah menemukan nilai pada negasi A implikasi B, dan kita juga telah menyediakan tadi nilai pada P. Nih, sekarang kita ingin melakukan P diimplikasi dengan negasi A implikasi B, di mana hukum diimplikasi tadi adalah bernilai benar jika keduanya sama. Sekarang kita cek satu persatu. T diimplikasi dengan T, maka jawabannya T karena mereka sama. T diimplikasi dengan T, jawabannya T. T diimplikasi dengan T, jawabannya T. T diimplikasi dengan F, karena salah satu berbeda maka jawabannya F. F diimplikasi dengan T, karena berbeda juga jawabannya F. F diimplikasi dengan T, jawabannya tetap F karena mereka berbeda. F diimplikasi T, jawabannya F. F diimplikasi F, jawabannya T karena mereka memiliki nilai yang sama. Nah, untuk satu kasus atau satu soal telah kita selesaikan. Sekarang coba saya lanjutkan dengan soal yang kedua ya. Sekarang kita berikan nilai lagi sama ya, seperti yang di atas. T dan kita bagi 2. Dan T F T F F. Nah, nilai pada pernyataan ini telah kita berikan. Sekarang diminta nilai P dinegasikan, dimana hukum negasi tadi adalah kebalikan ya. Berarti T, negasi dari T adalah F, negasi dari T F, negasi dari T F, negasi dari T F, negasi dari F adalah T, dari F adalah T, negasi dari F adalah T. Nah, kalau untuk bagian negasi sebenarnya operator yang paling mudah ya guys, karena kita hanya tinggal membalikkan suatu nilai saja. Jika nilainya benar maka jadinya salah, jika nilainya salah maka jadinya benar. Nah, kemudian juga ya, diminta untuk mengisikan nilai negasi A. Langkahnya juga sama dengan hukum kebalikan, dimana nilai benar kita jadikan salah. Oke, sebaliknya nilai T jadi F, nilai T jadi F, nilai F jadi T, nilai F jadi T, nilai T jadi F, nilai T jadi F, F jadi T, nilai F jadi T. Nah, kemudian di sini diminta untuk negasi A disjungsi B ya, negasi A disjungsi B, dimana nilai negasi A telah kita temukan, kemudian nilai B juga sudah kita sediakan. Berarti di sini diminta untuk melakukan disjungsi ya. Disjungsi, hukum disjungsi adalah bernilai salah jika keduanya sama ya, selain itu benar. Jadi apabila keduanya salah maka jawabannya benar. Jadi jika keduanya F maka jawabannya F. Nah, di sini F disjungsi T, jawabannya T. F disjungsi F, jawabannya F. Karena dia memenuhi keduanya sama-sama salah maka jawabannya salah. Sini T disjungsi T, jawabannya T.
T disjungsi F, jawabannya T. F disjungsi T, jawabannya T. F disjungsi F, jawabannya F, karena mereka memenuhi syarat dari hukum disjungsi. T disjungsi T, jawabannya T. T disjungsi F sama dengan T. Nah, pada pernyataan ini telah kita temukan nilainya. Kemudian kita lanjutkan pada seluruh soal, ya, seluruh pernyataan ini, yaitu negasi P diimplikasi dengan negasi A disjungsi B, di mana tadi kita barusan telah menentukan nilai dari negasi A, ya, negasi A disjungsi B. Sekarang kita diimplikasikan dengan nilai P yang terlebih dahulu kita sediakan nilainya tadi. Di sini, ya, negasi P. Sekarang negasi P diimplikasi dengan T, di mana hukum dari diimplikasi tadi ialah bernilai benar jika keduanya sama. Jadi kita di sini menentukan nilai yang sama, ya. F diimplikasi dengan T, jawabannya F. F diimplikasi dengan F, karena sama jawabannya T. F diimplikasi dengan T, berbeda jawabannya F. F diimplikasi dengan T, karena berbeda jawabannya F. T diimplikasi T, karena sama jawabannya T. T diimplikasi F, jawabannya F, karena berbeda. T diimplikasi T, jawabannya T, karena mereka sama. T diimplikasi T, ke jawabannya T. Nah, jadi nilai dari negasi P diimplikasi dari negasi A disjungsi B telah kita temukan. Nah, sekiranya beginilah guys cara melakukan atau mencari nilai dengan menggunakan tabel kebenaran dengan bantuan dari operator logika. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada penyampaian dan kesilapan dalam perbuatan. Saya memohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.